Apa yang bakal kalian tonton di video kali ini adalah hasil ramalan daripada Cloud Opus. Ini adalah AI paling pintar yang bisa kita akses per tanggal video ini dibuat. Semua ramalan di sini itu berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan berdasarkan fiksi dan sembarang-sembarang omongan. Enggak. Semuanya bisa kalian verifikasi sendiri. Jadi apa yang bakal kalian tonton, gue pribadi juga sudah kurasi dan gue sangat setuju dan tidak ada yang gue ubah sebenarnya dari isi ramalan ini. Jadi, please enjoy dan buka mata kalian. Gue mau kalian bayangin sesuatu. Di November kemarin, 2025, ada seorang developer dari Austria, namanya adalah Peter Steinberger. Dia bukan CEO, bukan siapa-siapa di dunia teknologi mainstream, dia cuman programmer biasa yang lagi iseng, bikin proyek sampingan, yaitu adalah sebuah agent yang dia namakan sebagai Cloudbot. Dan ini bukan chatbot kayak biasa yang kita sering pakai buat nanya-nanya. AI yang dia bangun ini bisa literally ngambil alih tugas manusia. Dia bisa booking tiket pesawat, bisa ngirim email, bisa ngontrol smart home, bisa ngerunning untuk coding, macam-macam. AI ini bukan cuma ngomong, dia bisa bertindak dari suruhan kalian. Dia bisa bertindak atas nama kalian. Dalam 60 hari, proyek iseng ini viral di seluruh dunia. 247.000 developer kasih bintang di GitHub. Dan di Februari 2026, Sam Altman, CEO OpenAI, perusahaan di balik ChatGPT, langsung rekrut Peter buat mimpin the next generation of personal agents. AI yang bisa gantiin kerjaan jutaan orang. Sekarang kalian coba pikirin. Kalau satu orang bisa bikin AI yang gantiin ribuan pekerjaan sebagai proyek iseng di weekend, apa yang bakal terjadi kalau perusahaan dengan dana triliunan dolar lakuin hal yang sama sekaligus? Dan ternyata ini tanda-tandanya udah mulai kelihatan dari tahun kemarin. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin gue Josh Kultom. Di channel ini gue banyak ngomongin soal konspirasi, finance, dan teknologi kayak misalnya AI dan juga kripto. Kalau kalian suka channel seperti ini, kalian bisa klik tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video-video lainnya. Kalau kalian mau support gue, kalian bisa langsung dukung gue dengan cara donasi via Yap. Ya, itu deskripsinya ada di bawah. Kalian bisa tulis pesan apapun yang pasti gue baca secara pribadi. Dukungan langsung lainnya kalian juga bisa lakukan dengan cara gabung membership channel ini. Dan kalian bisa nonton video-video eksklusif dan juga bisa nonton video-video yang belum tayang duluan. Gue juga mau minta tolong guys, ya follow sosmed gue yang lainnya, terutama Instagram, linknya di deskripsi di bawah. Di situ kalian bisa dapetin video-video yang vertikal lebih sering, dan ya followersnya di situ masih dikit banget. Oke guys, thank you so much buat dukungannya. Kita mulai aja ke ramalan AI ini. Semua yang bakal gue ceritain di video ini itu bukan muncul tiba-tiba. Ini pola yang sudah jalan dari tahun 2024 kemarin. ChatGPT udah tembus 200 juta pengguna, ya. Coding assistant itu udah jadi standar di banyak banget perusahaan. Dan di balik layar, perusahaan-perusahaan gede udah mulai diam-diam berhentiin rekrut orang baru tanpa ngumumin ini ke publik. Di awal 2025, sebuah perusahaan AI dari China namanya DeepSeek bikin pasar mulai panik. Mereka ngeluarin model AI yang performanya hampir setara model mahal dari Silicon Valley kayak misalnya ChatGPT, tapi jauh lebih murah. Saham Nvidia itu langsung anjlok ya, sebanyak 17% dalam waktu 1 hari. Kita flashback lagi dikit, di pertengahan 2025, gelombang PHK makin gak bisa disembunyiin lagi. Hampir 78.000 pekerjaan tech itu kehilangan kerjaan dalam 6 bulan pertama. Banyak dikaitin langsung sama AI. Amazon potong 15.000 orang. Sales dipotong sebanyak 4.000 orang karena AI udah bisa handle 50% customer service. Dan Dario Amodei, ya ini adalah CEO Anthropic sekarang, perusahaan AI terbesar ketiga di dunia. Dia ngomong terang-terangan nih di acara 60 Minutes. Dia bilang AI bisa ngapus 50% kerjaan white collar dalam 5 tahun. White collar itu apa? White collar basically adalah pekerjaan bisnis yang ketik-ketik di kantor, pekerjaan kantoran. Dalam waktu 5 tahun akan hilang 50%. Orang yang bangun AI-nya sendiri yang ngomong kayak gitu, bukan gua. Itu flashback tahun 2025. Sekarang kita masuk ke tahun 2026, tahun di mana semuanya mulai bergerak diam-diam di balik layar. If you look at the number of jobs created on average, it was substantially lower last year than in the previous several years. How concerned should we be? We should be somewhat concerned. It's not a great thing, obviously. Tahun 2026, julukannya pas banget, yaitu adalah The Silent Replacement.
Yang terjadi di tahun ini itu nggak kelihatan kayak lagi ada krisis. Nggak ada headline kayak jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam semalam gitu, nggak ada. Semuanya terjadi pelan-pelan dan diam-diam. Tapi angkanya ini brutal. 4 perusahaan teknologi terbesar, Amazon, Google, Meta, dan Microsoft, secara gabungan menghabiskan sekitar 650-700 miliar dolar dalam setahun cuman buat bangun infrastruktur AI. Biar kalian kebayang ya, angka itu setara GDP negara Swedia. Satu negara maju di Eropa habis dalam waktu setahun cuman buat server dan data center AI. OpenAI itu targeting 20 miliar dolar revenue per tahun, naik 5 kali lipat. Anthropic lompat dari 1 miliar ke potensi 26 miliar secara revenue. Yang tadinya ini startup, ini bukan startup lagi, ini udah jadi kerajaan sekarang. Dampaknya ke dunia kerja ini udah mulai kerasa banget. World Economic Forum estimasi 85 juta pekerjaan secara global itu bakal hilang sampai akhir 2026. Bakal digantiin sama AI. 40% employer, orang yang mencari pekerja, ini berencana ngurangin karyawan karena adanya automasi dari AI. Sektor yang paling kena di sini adalah customer service. 80% itu kena resiko untuk digantikan sama otomasi. 2,24 juta dari 2,8 juta kerjaan. 2,24 juta. Sekali lagi gue ngulangin ya. 2,24 juta dari 2,8 juta kerjaan di Amerika itu terancam. Pekerjaan seperti paralegal atau gampangnya asisten pengacara gitu, 80% kena resiko untuk digantikan sama AI. Dan 20% organisasi berencana menghapus lebih dari setengah posisi middle management pakai AI. Tapi yang paling aneh dari sini adalah Goldman Sachs hitung kontribusi AI ke pertumbuhan ekonomi Amerika itu basically zero, 0. 90% perusahaan nggak ngerasain dampak AI ke produktivitas. Tapi pertanyaan sekarang, kenapa mereka tetap spending ratusan miliar? Karena disinilah konsep ghost GDP muncul. Ekonomi yang tumbuh di atas kertas, tapi uangnya nggak pernah benar-benar sampai ke kantong para pekerja. Semua ngalir ke data center. Dan menurut Deutsche Bank, banyak perusahaan yang sebenarnya ngelakuin AI redundancy washing. Mereka menyalahkan AI buat PHK yang terjadi karena alasan yang sebenarnya nggak ada hubungan sama AI. AI jadi kambing hitam yang cukup enak untuk di-blaming. Sekaligus bikin mereka kelihatan inovatif di depan mata investor. Nah, menariknya di sini, kalau kalian melihat 2026 ini cuma fase diam-diamnya aja, kalian harus lihat apa yang terjadi di 2027. Getting new details today from an OpenAI all-hands meeting where leadership doubled down on the push toward their enterprise business and an IPO. What does it mean? Kate Rooney has more insight. Di tahun 2027 ini, topengnya mulai kebuka. OpenAI dan Anthropic diproyeksikan akan IPO di tahun ini. Buat yang nggak familiar, IPO itu basically adalah initial public offering. Perusahaan mulai jual saham mereka ke publik, ya. Jadi kita bisa beli saham mereka. OpenAI itu targeting valuasi 1 triliun dolar. Buat konteks, GDP Indonesia itu sekitar 1,3 triliun. Artinya, satu perusahaan AI nilainya hampir setara satu negara dengan 280 juta penduduk. Ini dampak ke dunia kerja, ini makin gak bisa diabain sama sekali. 7,5 juta pekerjaan data entry dan administrasi diproyeksikan akan hilang. Legal researcher kena 65% risk digantikan sama otomasi. Junior software developer akan digantiin sama AI autonomous. Di Wall Street, 200.000 pekerjaan perbankan akan terancam. Dan di masa ini, perusahaan akan mulai terbalik logikanya. Bukan dimulai dengan kenapa pakai AI, tapi akan digantikan menjadi kenapa nggak pakai AI sebelum mereka hiring seorang manusia. Dan satu generasi yang paling kena di sini adalah Gen Z. Attention span rata-rata mereka itu sekitar 6,5 detik per konten sosial media. Jadi per satu video, attention span mereka itu cuma 6,5 detik. Gue sendiri juga Gen Z, guys. Ya, 82% orang itu ngaku kecanduan. 52% udah coba berhenti tapi gagal. Ini ironisnya brutal banget. Kalian perhatiin, Big Tech itu yang ngerusak atensi span mereka lewat algoritma sosial media. Terus Gen Z jadi kurang kompetitif. Terus Big Tech bilang, ya udah kita ganti aja pakai AI. Jadi mereka profit dari kerusakan ini, terus mereka profit lagi dari solusinya.
Masuk ke tahun 2028, pertanyaan paling fundamental muncul. Kalau AI gantiin pekerjaan manusia secara massal, siapa yang bakal beli produk yang dihasilin sama AI? Ini namanya consumer paradox. AI akan semakin canggih, perusahaan akan butuh lebih sedikit pekerja, PHK itu akan naik di mana-mana, orang belanja akan semakin sedikit, dan ini akan membuat tekanan keuangan yang bikin perusahaan-perusahaan itu invest lebih banyak ke AI, bukan ke pekerjaan manusia, karena pekerjaan manusia lebih mahal. Dan ini efeknya apa? Siklusnya akan balik lagi, ini akan jadi death spiral. Nggak ada remnya. Ekonomi akan jadi mandek. Ada sebuah riset, ya ini dari Citrini, dia punya skenario yang cukup gelap. Prime borrowers akan mulai gagal bayar karena mereka tidak dapat revenue tambahan lagi dari real manusia. Pasar mortgage 13 triliun dolar itu akan kena semuanya. Unemployment akan loncat di atas 10%. Stock market turun 38%. Ekonomi akan masuk ke spiral deflasi. Harga-harga akan turun pelan-pelan. Karena nggak ada yang mau belanja. Dan di sini sektor yang paling terancam adalah real estate, retail, dan pendidikan. Fresh graduate yang udah lulus kuliah, itu unemployment-nya udah di atas 9% pada tahun ini. Dan industri lain yang kena adalah perbankan tradisional. Yang kemungkinan bertahan, itu adalah healthcare, skilled trades kayak misalnya tukang listrik, ya konstruksi, yang pekerjaan berhubungan sama tangan dan manusia. Di titik ini tekanannya udah terlalu gede sebenarnya. Pemerintah dipaksa untuk ambil keputusan dan disitulah perdebatan yang paling berbahaya akan dimulai. Study gave 1,000 low-income people $1,000 per month over a 3-year period. It was free money, no strings attached. It's something former presidential candidate Andrew Yang... Di tahun 2029, satu topik yang tadinya cuma jadi bahan diskusi sama para akademis, ini mulai meledak jadi perdebatan yang paling panas di dunia, yaitu adalah UBI, Universal Basic Income. Konsepnya simple, pemerintah kasih uang bulanan ke semua warga negaranya tanpa syarat, tanpa perlu kerja. Ini kalau kita dengar-dengar kayak, wah kita dapat gaji uang gratis nih. Tapi kalau kalian gali lebih dalam, dan siapa di balik ceritanya, ini luar biasa gelap guys. UBI di titik ini, itu bukan teori. Pemerintah Inggris udah secara resmi mempertimbangkan UBI supaya dampak AI ini tuh nggak terlalu keras ke masyarakat. Marshall Islands, negara kepulauan kecil di Pasifik, udah implementasi partial UBI. Irlandia udah bikin yang namanya Basic Income for the Arts jadi permanen di 2026. Momentumnya makin kencang seiring makin banyaknya orang yang kehilangan kerjaan. Tapi perhatiin, siapa yang paling keras dorong UBI ini? Elon Musk nge-push Universal High Income. Dia bilang bahwa uang bakal irrelevan lagi karena adanya robot atau adanya AI. Sam Altman punya divisi riset khusus soal UBI. Dario Amodei, CEO Anthropic, dia menyuarakan pajak progresif buat perusahaan AI. Ini literally adalah orang-orang yang paling diuntungin dari AI itu sendiri. Riset dari jurnal PMC dan Frontiers in AI ini menyebutkan bahwa ini semua disebutkan dengan nama symbolic violence ya. Mereka nge-frame UBI sebagai kemurahan hati mereka. Padahal ini adalah cara dapetin social license biar publik terima dominasi AI tanpa protes. Yang kontrol AI tetap dapat untung yang luar biasa besar. Yang di-replace atau digantiin cuman dapat safety net yang paling minimalnya aja. Analoginya adalah tuan tanah di zaman itu nanti yang bakal ngasih makan rakyatnya. Rakyat tetap hidup, tapi nggak pernah bisa bebas. Kalau income kalian datang dari entity yang sama yang hilangin kerjaan kalian, siapa yang sebenarnya pegang power? Ini bukan liberation, bukan kebebasan. Ini dependensi model baru, penjajahan model baru. Dan kalau kita ngomong dari sisi ekonomi ya, ada satu pakar namanya adalah Andrew Yang, itu nge-propose bahwa gaji yang akan diterima sama orang-orang Amerika dewasa di sana itu adalah sekitar $1.000 per orang per bulan. Ya. Artinya ini butuh sekitar 2,8 sampai 3 triliun dolar per tahun hanya untuk UBI ini. Nah, di sini lucunya adalah total stock buyback S&P 500 di 2025 itu cuma 1 triliun dolar, sepertiga daripada biaya UBI ini. AI itu perlu capai produktivitas 5 sampai 6 kali lipat buat bisa mendanai UBI, setara 11% GDP ini. Dan itu baru bisa tercapai paling cepat 2028 sampai 2031 di skenario paling optimis. Jadi kalau semua ini terjadi, kayak gimana sebenarnya bentuk dunia tahun 2030?
setback for the labor market. The U.S. lost 92,000 jobs in February. Some economists had been predicting a gain of 60,000 jobs. The unemployment rate rose slightly. Oke, kita bayangin kita sekarang udah di tahun 2030. Data daripada World Economic Forum itu ngasih gambaran bahwa 92 juta pekerjaan globally itu akan hilang semuanya. Tapi di sisi lain, ada nambah sekitar 78 juta. Net gain positif ya. Kedengarannya positif. Tapi masalahnya bukan di angka totalnya, tapi masalahnya di distribusinya. Yang dapat pekerjaan itu adalah orang-orang yang sudah punya skill, sudah punya akses dan privilege dari awal. Yang nggak punya, yang nggak belajar sama sekali dari awal-awal, itu tetap di posisi yang sama. Gambarannya itu jelas. AI engineers dan skilled trades itu menang. Entry level white collar, pekerjaan basic yang ngetik-ngetik biasa, itu akan hilang, akan kalah. Big tech itu akan menang. Retail dan traditional banking itu akan hancur semuanya. Amerika dan China itu akan menang. Negara berkembang akan kalah berkali-kali. Di mana negara-negara berkembang ini, itu exposure AI-nya itu rendah masyarakatnya. Dan kemampuan adaptasinya ke teknologi itu juga rendah. Dan Gen Z ini akan terjebak di tengah. Terlalu telat untuk ekonomi yang lama, tapi udah terlalu rusak buat ekonomi yang baru. Jadi kalian para Gen Z, jangan menunggu terlalu lama di sini. Dan di tahun 2031, ada dua skenario yang saling bertentangan. Dan dua-duanya sebenarnya ini juga didukung sama data. Skenario yang paling pertama adalah recovery. Sejarah nunjukin bahwa tiap revolusi teknologi bikin displacement dulu, lalu akan terjadi recovery. 85% pertumbuhan employment sejak 1940 berasal dari pekerjaan yang tercipta karena teknologi barunya itu sendiri. Oke? Skenario kedua, this time is different. Dario Armode itu sendiri bilang, dampak AI bakal jauh lebih luas dan terjadi jauh lebih cepat. AI bukan ngegantiin satu tipe kerjaan. AI itu basically adalah general labor substitute for humans. Pertama kalinya, ada teknologi yang bisa ngerjain semua yang manusia kerjain di depan laptop. Dari kecepatannya, 1 abad evolusi ekonomi itu dikompres semuanya jadi 5-10 tahun. Dan disitulah kita sampai ke pertanyaan paling besar. Coba kalian mundur sebentar dan lihat keseluruhan cerita ini. Dari satu developer yang bikin proyek iseng, sampai triliunan dolar digelontorin semuanya, jutaan pekerjaan di proyek ini hilang, dan skenario yang bahkan CEO-nya sendiri bilang, kali ini mungkin bakal beda. This time might be different. Yang paling bikin sebenarnya gue mikir, itu adalah orang-orang yang bangun teknologi ini. Sam Altman, Dario Armode, Elon Musk. Mereka sendiri yang bilang ini berbahaya. Mereka sendiri yang bilang jutaan orang bakal kehilangan kerjaan. Mereka sendiri yang bilang kita butuh safety net. Tapi nggak ada satupun yang berhenti. Terus invest, terus scaling. Mereka profit dari masalahnya. Dan mereka juga yang nawarin solusinya. Gue nggak bilang ini semua pasti terjadi. Persis kayak yang gue bilang dari tadi satu video ini. Prediksi ya tetap prediksi. Tapi semua data yang gue sebutin, angka PHK, spending big tech, proyeksi World Economic Forum, statement langsung dari para CEO-CEO ini, itu bukan karangan. Itu data yang fakta. Kalian bisa cari sendiri. Yang bikin beda adalah antara orang-orang yang siap untuk perubahan ini, yang mau ngikutin perubahannya, go with the flow, dan yang enggak dan tertinggal. Itu cuma satu perbedaannya. Yaitu adalah awareness kalian masing-masing. Semua informasi ini tersedia buat siapapun, buat siapa aja. Pertanyaannya bukan apakah ini bakal terjadi 5 tahun dari sekarang, entah itu recovery yang terjadi ataupun misalnya emang ada satu hal yang berbeda di 2031, tapi satu hal yang pasti, dunia nggak bakal pernah sama lagi. Dan gue cuma mau berharap ya guys ya, kalau hari itu datang, kalian udah ada di sisi yang benar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalian bisa cek video kiri kanan ini. Kalau kalian tertarik untuk bantu gue, please join membership. Kalian bisa nonton video-video yang lebih eksklusif. See you guys in another video. Bye-bye.